Silakanlah, siapa Pak Enjoy ya? Silakan Pak Enjoy. Ya, silakan Pak Enjoy. Alhamdulillah, salam kenal untuk abang-abangku semua. Alhamdulillah, salam kenal Pak Enjoy. Saya dari Sumatera Utara. Dari mana? Saya dari Sumatera Utara. Sumatera Utara. Oke, lalu? Saya orang biasa-biasa aja. Ya, kita pun orang biasa. Apa yang mau disampaikan Pak? Apa yang mau didiskusikan? Mau nggak diskusi dengan kita-kita yang ada di sini? Ada Pak? Ada gurunda kita nih di sini. Diskusi kalau tentang ini orang ma'rifat ini. Ya, orang ma'rifat ini. Orang tasawuf. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya kan Pak ya? Enjoy ya? Enjoy saja. Kenal diri, maka kau akan mengenal Tuhanmu. Kalau gini Pak, kalau kita bahas ilmu kalam kayaknya menarik ya Pak. Gimana Pak? Wah, itu Tasawuf aja kalau dia enggak penting bagi saya. Ya, ilmu-ilmu kayak gitu. Langsung aja. Yang penting menurut Bapak itu bagaimana? Coba kasih Bapak ide. ilmu ma'rifat aja kita bahas Pak ya. Untuk ma'rifatullah itu harus jalurnya harus melalui thariqat Pak ya. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat kan gitu Pak. Ya, itu secara jangan yang dalam-dalam kali. Enggak, memang dia itu anunya. Dia itunya. Aku udah pernah diskusi sama dia ini. Sama Bapak ini udah pernah diskusi kita. Oh, gitu. Memang dia aliran kebatinan. Jadi dia bukan Islam yang apa namanya? Yang umum gitu. Kebatinan mereka. Islam kebatinan. Oke. Iya, ini Pak, saya mau tanya nih satu hal nih ya. Kalau kira-kira dalam keimanan Bapak, Tuhan itu hakikatnya apa? Alhamdulillah, Tuhan hakikatnya di dalam Al-Quran ada ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi sebenarnya Tuhan itu adalah hidup yang menghidupi setiap diri manusia. Itulah Tuhan yang menciptakan badan-badan manusia, yang mempergerakkan, yang menguasai manusia. Itulah Tuhan itu, Abang. Oh gitu ya. Yang menciptakan. Kalau Tuhan itu menciptakan dengan apa Pak? Maksudnya kan kalau tadi Bapak bilang Tuhan itu dialah menciptakan semuanya. Dia itu tentu menciptakan menggunakan apa? Menciptakan dengan kuasanya. Melalui kuasa. Melalui ciptaan-ciptaannya. Kita manusia bisa menyaksikan kekuasaan Allah lewat diri kita sendiri. Karena hidup yang menghidupi kita pun juga Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan serupa dengan yang diciptakan. Lanjut, Abang. Oh, berarti Tuhan itu sama dengan ciptaan? Alhamdulillahirabbil alamin. Bila tak ada Tuhan, ya tak ada ciptaan. Bila ada ciptaan, berarti ada yang menciptakannya. Begitu, Abang. Ya, saya terima itu. Tapi gini, masuk nggak ya nanti? Maksudnya gini Pak, tadi kan Bapak katakan menciptakan, Tuhan itu menciptakan semuanya itu oleh kuasanya. Iya, tapi kekuasaannya itu ditunjukkan dengan apanya dia, sehingga semuanya bisa tercipta. Alhamdulillah. Jadi kita bisa menyaksikan atau bisa membuktikan kuasa Tuhan pada alam semesta ini ya lewat ciptaannya, ya diri kita ini sebagai CCTV-nya Allah itu sendiri, bahwa inilah yang melihat dan yang dilihat ketika kita melihat alam semesta dan seisinya. Ketika kita melihat itu, ia yang menciptakan, ya yang melihat itu sebenarnya. Begitu, Abang. Oke. Artinya tuh oke. Bapak sepakat nggak kalau Tuhan itu esa? Sip, memang Tuhan itu esa. Esanya itu esa yang seperti apa Pak?
esanya dengan ciptaannya. Jadi bila manusia sudah memahami esanya Tuhan, maka sudah tak ada bedanya lagi antara manusia dengan Tuhannya. Begitu, Abang. Sejak ketika segala sesuatu itu belum diciptakan oleh Tuhan, ketika dia hanya sendiri di kekekalan, siapa yang dikasihi oleh Tuhan, Pak? Yang dikasih oleh Tuhan adalah bakal-bakal yang diciptakan ini. Ya seperti kita manusia inilah Iya, yang maksudnya dikasih. sebelum kita diciptakan, sebelum segala sesuatu ada, ketika dia hanya sendiri di dalam kemahakuasaannya, siapa yang dia kasihi? Alhamdulillahirabbil alamin. Ada makalah araftu rabbi bi rabbi, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Dengan keesaannya itulah seluruh sifat-sifat kebesarannya meliputi kuasanya. Begitu, Pak. Iya, maksudnya yang dikasihi itu siapa, Pak? Yang dikasihi ya ciptaan-ciptaannya. Kalau ciptaannya belum ada, kan ciptaan itu punya permulaan. Kalau Tuhan Kalau itu ciptaannya lanjut. Maksudnya ketika ciptaan itu belum ada, ketika dia belum mencipta, siapa yang dikasihi oleh Tuhan ketika segala sesuatu belum ada? Alhamdulillah, bila segala sesuatu belum ada, apakah mungkin ada pertanyaan seperti Abang dah begitu? Ya kan Tuhan Lanjut. itu kekal, Tuhan itu kekal. Maha meliputi segalanya, bahwa yang Betul. tahu Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Begitu. Maksudnya gini, Pak, tadi kan Bapak sepakat bahwa Tuhan itu satu, ya, dan dia itu kekal, dia itu tidak punya permulaan, ya, dia itu present lah, dia itu time being. Nah, ketika segala sesuatu belum ada, artinya ciptaan belum diciptakan oleh dia. Lalu siapa yang dia kasihi? Untuk mengaplikasikan pertanyaannya, Bang, coba kita hayati ketika kita belum ada dan ketika kita belum terwujud. Kira-kira ada apa di situ? Kosong kan? Hening, sunyi. Oh, berarti ya kan? Tuhan, oke, berarti Tuhan itu ketika sendiri dia tidak mengasihi siapa-siapa. Saya boleh jawab sebentar? Sedikit? Iya, silakan, pertanyaan ini. silakan. Jadi ketika segala sesuatu belum ada, Allah itu ada dalam kesendiriannya, dalam kekosongan. Jadi Allah itu ada dalam kekosongannya. Lalu siapa yang dia kasihi? Satu-satunya yang dia kasihi adalah dirinya sendiri. Maka dari dirinya ini, karena dia mengasihi dirinya, dia ciptakanlah apa yang ada dari dirinya. Terpancar, kalau di dalam yang saya tahu, dia memancarkan, Allah itu memancarkan nur zatnya dari dirinya. Bisa nggak dia dikatakan mengasihi kalau tidak ada objek yang dia kasihi? Bisa nggak saya mengatakan saya mengasihi kalau saya tidak pernah memiliki objek untuk dikasihi? Karena kasih itu bukan substansial, kasih itu relasional. Karena dia bukan sumber kasih, dia adalah kasih. Jadi kalau dikatakan mengasihi dirinya sendiri, itu tidak mengasihi. Bagaimana mungkin dia dikatakan mengasihi kalau dia hanya mengasihi dirinya sendiri? Loh, kemana Bu Dewi? Ayo. Harus ada objek yang dikasihi sejak kekal. Baru dia bisa dikatakan maha kasih. Kalau tidak ada, kalau dia dikatakan mengasihi dirinya sendiri, dia mengalami kekosongan. Bahkan sebelum dia menjadikan apa-apa, dia sudah mengosongkan dirinya. Untuk apa? Joseph, kau jangan ngopi Joseph, rusak nanti komalmu ini. Joseph,
Ini menarik ya. Ini menarik dalam artian gini, ini menarik karena apa? Tadi ya gitu. Josephine di mana sih dia? Keluar dia. Ya, masih mau Ma'rifat, Pak Sauf. Tadi Apa gimana? tanya Elia? Apa yang kamu mau tanya Elia? Siapa yang dikasihi oleh Tuhan ketika dia belum menciptakan apa-apa? Apa ya? Siapa? Kamu tanya siapa? Kan? Siapa? Iya. Oke. Oh, belum jawab. Lanjut. Belum ya. Oke. Ya, lanjut. Nah, pertanyaan kamu siapa? Ketika dia ada sendiri, kamu tanya lagi siapa? Jadi pertanyaan itu ngawur bagi saya. Waduh. Kalau namanya siapa itu berarti ada 2 atau 3 objek dalam situ kan? Oke. Nah, oke. Kalau kamu Iya, tanya siapa, apa, macam mana, kalau nggak ada itu nggak ada. Jadi pertanyaan kamu itu ngawur. Oke, berarti Bu Yuni mengesahkan Tuhan satu secara numerik atau satu secara ordinal. Ya satu-satu aja gitu. Ketika ada satu, gini, Elia, sebentar. Ketika Satunya kamu gimana? sendiri, oke sendiri. Pertama kamu nanya saya sendiri karena saya hidup sendiri toh. Kamu tanya siapa yang saya sayangin kan? Ya udah kalau nggak ada orang lain berarti saya hanya menyayangi diri saya sendiri toh. Bisa nggak dikatakan dia mengasihi kalau dia hanya mengasihi dirinya sendiri? Ya saya jadi mengasihi diri saya sendiri. Kasih itu bukan substansial yang bisa dilihat, Bu. Kasih itu relasional. Seandainya tidak ada siapapun, tidak ada apapun, tidak ada macam manapun, bagaimana orang mengatakan dia itu mengasihi? Betul kata Iya, arti konsekuensi logisnya adalah berarti Tuhan Ibu tidak mengasihi karena dia tak berelasi. Kok tidak mengasihinya dari mananya? Iya, tidak mengasihi karena dia tidak punya relasi sejak kekal. Gimana dong? Kasih itu kan relasional. Iya, dia baru menciptakan. Mungkin lalu? Jadi maha pengasih, maha pencipta toh. Iya, maha pengasihnya dari mana kalau dia tidak punya relasi? Ya kan dia sendirian, gimana sih? Oh, berarti kalau dia sendirian dia tidak punya relasi gitu? Nah, namanya sendirian, kamu ngerti nggak kalau sendirian satu titik itu ya satu titik itu? Iya, dijawab aja. Dia sendirian, gini Bu, sendirian yang Ibu maksudkan di sini adalah satu, seperti dia yang tidak punya apa-apa. Oke, berarti ketika dia sendiri berarti dia nggak punya relasi. Ya namanya juga satu, gimana sih kamu nih? Oh, berarti punya atau nggak punya? Di sini gini. Punya atau boleh saya nyambung? Itu dulu, bentar Pak. Gini Elia. Punya atau tidak punya? Gini, lu bilang kamu kan. Ada satu titik tuh, kan? Dia nggak ada apapun di dalam satu titik itu. Tuh titik tuh. Bagaimana satu titik itu bisa melebar? Maksudnya ketika Tuhan tuh satu. Bukan begitu. Maksudnya begini, Bu Putri. Ibu konsisten dulu. Tadi Ibu mengatakan, oke, sekarang saya mau pernyataan yang jelas. Saya tidak mau yang abu-abu. Ya. Berarti ketika dia hanya sendirian, dia berrelasi atau tidak? Enggak lah, dia cuma sendiri, satu orang aja. Oke, berarti dia tidak berelasi. Berarti dia tidak berelasi, pasti ya? Oke. Sekarang kasih itu relasi atau substansi? Iya, relasi atau substansi. Saya nggak ngerti kayak gitu sebentar ya. Oke, gua kagak ngerti. Enggak ada meongan kayak gituan, ngawur kamu tuh. Sorry mak, lanjut. Bertanya satu orang, macam seperti umpamanya kita nggak usah kita terlalu jauh tentang Tuhan ya, yang mungkin nggak akan sampai dengan otak kita. Kita umpamanya saya satu sendiri nih, saya sekarang lagi sendiri toh. Saya tidak punya siapapun, saya tidak punya apapun. Saya mengasihi diri saya sendiri, saya satu ini loh.
Gitu loh. Itulah Bu, itu yang akan membingungkan. Curhat namanya ini, Mak. Kenapa? Enggak usah curhat lah, saya curhat pada diri saya sendiri. Enggak curhat ya. Ya lanjut malah Gini ya, gini. Itulah yang tidak akan pernah bisa diselesaikan di sana. Tapi dalam kekristenan itu tuntas. Iya, karena kalian mau katanya Tritunggal kayak begitu kan? Iya, karena apa? Ngapain harus ada pakai Tritunggalnya? Jadi Bapak Putra dan bisa main catur itu lagi-lagi nggak bisa masuk di otak itu Elia, serius. Loh, nggak berkualitas nanti diskusinya Bu. Dengar apa-apa. Memang kadang-kadang saya mengatakan sebentar dong, saya dengan Elia. Kapan nih Bu Yuni ini sejak kapan jadi penghujat ya? Hah? Kok semakin kesini makin jadi penghujat? Trinitas main catur itu apa maksudnya itu? Iya karena begitu orang Kristen, bukan saya yang ngomong ya, orang Kristen sendiri ya. Saya nggak akan mengusir orang ya. Saya dari tadi. Aduh. Sebenarnya gini. Joseph, kapan-kapan kita ngomong berdua aja lah. Ketika Anda menggunakan narasi bahwa dalam pemahaman atau dalam teologi kebagaimanaan Allah yaitu Tritunggal seperti Allah main catur dan lain-lain. Disitulah bagaimana kegagalan Saracen di abad ke-7 Anda ulangi di abad ke-21 ini. Ya. Tritunggal, dengar dulu saya ya. Tritunggal itu tidak pernah berbicara tentang jumlah Tuhan seperti bayangan Anda. Ada 3 orang duduk bersama. Sehingga Anda asumsikan bisa main catur. Oke, begitu. Boleh saya bicara. Bentar dulu dong, ditutup dulu mulutnya. Ya. Enggak Elia, jangan melebar-lebar. Kita fokus di Tritunggal. Bentar dulu. Tadi Ibu udah ngomong ya. Aku kadang-kadang ngobrol sama orang itu selalu melebar-lebar, nggak ada poin yang didapat. Tentang bagaimana Allah. Makanya siapa yang Tuhan kasihi sejak kekal, siapa yang Allah kasih sejak kekal, yaitu firman-Nya yang kekal itu dan Roh-Nya yang hidup sejak kekal itu. Makanya disebut berperikoresis kalau dalam kekristenan. Itu tuntas karena apa? Karena Tritunggal itu Allah Tritunggal, Allah yang esa, keesaan Allah Tritunggal itu berelasi. Artinya apa? Iya, sudah. Jangan kepanjangan. Oke, sudah tutup mulut dulu sebentar. Lalu bagaimana? Oke. Gini, saya mengatakan ya bahwa yang main catur yang seperti Tritunggal itu adalah orang Tritunggal itu sendiri ya, bukan kata saya karena saya juga gak ngerti itu Tritunggal. Oke, jadi jangan saya menghujat. Gitu, ada Elia, ada orang Tritunggal sendiri yang enggak. Kami yang orang Kristen yang berhak mengatakan dia Tritunggal. Kalau kamu mengatakan tidak ya kamu salahkan aja orang Kristen yang mengatakan seperti itu. Iya, salah itu. Iya kan Erben, sebentar Erben, kenapa sih kalian ini panas-panas? Wah, kau cerewet. Udah kembali kau ke dulu. Kau dulu kenal bot racing, sekarang pun kau kayak kenal bot racingnya mah Eric King. Tenang. Gini lah Erben. Tenang, tarik napas, bentar, tarik napas. Kiamat, sekarang lagi dari saya kejang-kejang, padahal saya nggak kejang-kejang, saya cuma ingin memberita seperti itu. Karena katanya, dengar saya dulu, jadi jangan monolog sendiri, kamu monolog sendiri nggak apa-apa. Jangan dengar dulu udah berlalu, dengar sekarang gitu. Oke, sebentar Eric King, tenang dulu Eric King. Tenang dulu Eric King ya. Oke, udah. Apa mau kau tanya? Kamu nggak tanya, aku katanya kan. Ketika konsep Tritunggal yang kamu katakan kamu bisa menjelaskan semua, kan? Yang kata kamu bisa mengasihi diri sendiri karena 3 itu ke Tritunggal yang katanya bisa main catur, itu bukan kata saya loh, itu kata orang Kristen loh. Oke. Jangan kata saya menghujat pula. Kalau kamu tidak setuju berarti kamu tidak setuju, karena setiap pendapat orang kan berbeda-beda. Bang, Bu Yuni. boleh aku sebentar? Ya silakan. Aduh, kapan aku ngomongnya nih? Udahlah Bu Putri, Abu lah kau. Lanjut Pak Dendi. Ya. Ini ya udahlah, kau ngoceh saja sendirilah, kamu monolog aja sendirilah. ini menyambung hal yang tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bang Elia. Saya ingin bertanya, ini sebagai seorang yang, saya bertanya sebagai seorang yang di tengah-tengah, tidak memihak
Kristen atau memihak yang sebelah. Karena saya Oke, sendiri terima kasih untuk beragama pertanyaannya Pak. Jawabannya begini Pak. Oke, lanjutlah Pak, lanjut bercandanya aku. Oke, lanjutlah Pak, lanjut bercandanya aku. Aduh, baik sekali ini, Konstantin. Kamu lagi ngerekam ya? Silakan Dendi bro, silakan Pak Dendi, monggo monggo. Pak Dendi. Tadi saya bercandanya supaya suara Siap. Bapak itu, yuk lanjut. Tadi kan saya dengar bahwa Bang Elia menjelaskan bahwa tentang mengasihi diri sendiri kalau nggak salah tadi. Tentang kasih Pak, kasih Pak. Tentang kasih. Tadi kan pertanyaannya, berarti Allah itu tidak dapat mengasihinya sendiri karena Bukan begitu, jangan Anda ubah bahasa saya. Bahasa saya itu mahal. Ya. Yang saya pertanyakan begini. Ketika dia hanya sendirian, ini ya, sendirian itu tidak berarti apa-apa. Pokoknya dia sendirian. Mengenai apa yang ada di dalam dirinya, itu adalah bagian dari dirinya. Kita mengatakan dia sendirian dalam pengertiannya sebagai Allah yang hidup. Nah, ketika dia hanya sendirian, siapa yang dia kasihi? Kalau dikatakan dia mengasihi dirinya sendiri, itu bukan kasih. Karena kasih itu adalah relasi, bukan substansi yang dapat dilihat dan lain-lain. Ketika Bapak mengatakan, saya mengasihi, tetapi Bapak tidak pernah berbuat baik sama siapapun, Bapak itu tidak pernah mengasihi. Oke. Saya ingin bertanya dulu. Kita kan diciptakan oleh serupa dan gambar dari Allah itu sendiri. Iya. Atau seperti apa? Ya. Menurut gambar dan rupanya, Shelam dan Bitnya. Menurut gambar dan rupanya. Pertanyaannya, apakah kita ini serupa dan segambar dengan Dia atau tidak? Kita pasti serupa dan segambar dengan Allah, tetapi tidak berpengertian bahwa Tuhan itu memiliki wajah, seperti pengertian oneness. Hanya sifat-sifatnya aja ya? Iya, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu mengacu pada 3 hal. Yang pertama, karena Allah itu berpribadi, kita pun berpribadi. Yang kedua, karena Allah itu berakal budi, kita pun berakal budi. Yang ketiga, karena Allah itu berkehendak, manusia pun memiliki kehendak bebas. Itulah yang dimaksud dengan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oke, jadi sekarang saya ingin bertanya kepada Bang Elia. Ketika Bang Elia lapar atau haus atau ngantuk, apa yang Bang Elia lakukan? Ya saya makan, minum. Karena ya supaya tidak lapar, tidak haus dan tidak ngantuk kan? Betul. Artinya secara tidak langsung Bang Elia sedang mengasihi diri Bang Elia. Jadi kalau dikatakan kasih itu Oke, sekarang saya tanya. Sekarang saya tunggu dulu biar saya belum lupa. Oke, jadi tadi kan dikatakan mengasihi itu relasi ya, bukan apa tadi? Betul, substansi. betul. Iya. Pertanyaannya juga tadi berarti secara tidak langsung ketika Bang Elia makan, minum atau ngantuk dan tidur, artinya Anda kan sedang mengasihi diri Anda. Tidak berarti kita harus kasih itu kita limpahkan kepada orang lain. Secara tidak langsung kita juga bisa atau dapat mengasihi diri kita sendiri, sama seperti Allah itu sendiri. Tuhan itu tidak pernah, gini, itu udah salah. Tuhan itu tidak pernah kekurangan sehingga dia butuh menyuplai kasih ke dalam dirinya sendiri. Karena Allah itu kasih, kepenuhan kasih itu ada di dalam dia, dari dia mengalir keluar, bukan ke dalam lagi disedot. Jadi jangan Anda berpikir bahwa ketika saya lapar, artinya saya membutuhkan makanan, maka saya mengasihi, maka saya harus makan. Tuhan itu sempurna. Dia tidak pernah kekurangan apapun, sehingga dia butuh mengasihi dirinya sendiri. Nah, tadi itu bukan kias. Itu tidak pernah terjadi. Iya, yang saya katakan tadi itu
analogi bahwa bukan berarti Tuhan itu secara harfiah yang saya katakan dia makan, dia minum, dia tidur. No, bukan seperti itu. Tetapi bukan begini Pak, kalaupun dia tidak makan, bentar. Kalaupun dia tidak makan, tidak minum, apa yang kurang dari dirinya sehingga dia perlu mengasihi dirinya? Kan tidak dapat menyembah dirinya sendiri. Iya, makanya saya katakan apa yang kurang dari dirinya sehingga dia itu perlu mengasihi kembali dirinya. Dia itu sumber loh Pak. Bahkan dia itu kasih itu sendiri. He is love. Dia adalah kasih. Kalau dia mengaliri ke dalam dia. Sekarang saya tanya Pak. Ketika air di dalam tanggul itu tidak mengaliri sehingga tumbuh-tumbuhan itu tumbuh, apakah dia dan air itu di dalam tanggul itu tetap tertahan? Bisakah dia dikatakan mengasihi dirinya sendiri? Bisakah dia dikatakan mengairi dirinya sendiri? Itu nggak pernah. Mengairi itu kata kerja. Kata bendanya apa? Air. Mengasihi. Kata bendanya apa? Kasih. Ada kasih di dalam dia, tapi dialah kasih itu. Itu merepresentasikan dia secara sifat, secara pribadi sebagai kasih. Jadi kalau Bapak katakan itu mengasihi diri sendiri, apa yang tiada di dalam dirinya sehingga dia perlu? Yang perlu Bapak tahu adalah kepenuhan kasih itu ada di dalam dia. Jadi tak satupun ruang di dalam pribadinya itu kekurangan kasih. Dia hanya perlu mengalirinya, tidak menyuplai ke dalam dirinya. Karena semua yang ada itu dari dirinya. Kalau dia mengasihi dirinya sendiri, artinya kasihnya itu nggak sempurna. Itu konsekuensinya. Kenapa? Itu relasi. Dia punya kebutuhan, maka dia mau nyuplai itu. Seperti turbilong yang berputar selalu. Itu nggak mungkin. Kecuali Bapak menerima kenyataan bahwa firman Allah dan rohnya itu berpribadi. Kepada itulah dialiri kasihnya itu. Satu pribadi tidak mungkin mengasihi tanpa pribadi lain. Oke, baik. Iya Pak, makanya saya katakan adalah the real, satu-satunya hadiah terbesar bagi dunia ini adalah kekristenan oleh Kristus. Bahkan gereja dari mulanya, gereja Katolik, Ortodoks, dan gereja modern itu mewarisi pengajaran itu. Bahwa Allah yang adalah kasih dengan sempurna dijabarkan. Dan itu hanya diberitahu oleh kitab suci. Alkitab itu lebih dari segala sesuatu. Tidak ada naskah yang lebih penting, tidak ada naskah yang lebih baik daripada Alkitab yang berbicara tentang sebelum sampai sesudah. Bapak ngerti nggak kalau di dalam fisika kuantum bahwa dunia ini adalah dari ketiadaan? Itu tercermin dari kitab suci. Ketika di Bereshit 1 ayat 1 dikatakan apa? Kejadian 1 ayat 1. Bereshit bara Elohim. Bara itu dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau nasyeh itu dari yang ada menjadi bentuk lain. Betapa sempurnanya Allahnya Abraham itu Pak. Dan itu hanya di dalam kekristenan. Diteruskan dalam gerejanya. Itu pertanyaan yang seperti itu nggak bakal bisa dijawab. Kalau di luar kekristenan itu nggak bisa dijawab. Yakin saya.